Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ansori Irti Siregar dengan NPM 202243502185. Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mensimulasikan hasil program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap menggunakan metode AHP Analytical Hierarchy Process pada CV Triwanjaya Teknik. Pertama-tama, untuk menjalankan aplikasinya, kita buka exam control panel. Kemudian kita harus mengeran bagian Apache dan MySQL. Kebetulan saya sudah mengeran dua-duanya. Kemudian di sini ada tampilan login, ada logo, username dan password. Di sini saya coba akan memasukkan password yang salah atau username yang salah. Di sini, jika saya memasukkan username atau password yang salah, sistem akan membaca username atau password salah dan tidak bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian saya akan memasukkan password dan username yang benar. Dan langsung masuk ke dalam sistemnya. Di sini di tampilan beranda ada logo, kemudian ada tanggal. Di sini ada administrator untuk mengganti password jika lupa, kemudian pengguna dan logout. Kemudian di bawah sini ada total 100 karyawan, ada jumlah kriteria yaitu 10, kemudian ada status bobot kriteria yang sudah selesai, ada karyawan yang sudah di ranking sebanyak 100 karyawan. Kemudian ada status proses yang sudah selesai, yaitu data karyawan sudah selesai, bobot kriteria sudah selesai, penilaian karyawan sudah selesai, dan sudah ada hasil rankingnya. Di sini ada tentang sistem, nama sistem SPK Pengangkatan Karyawan Tetap Perusahaan CV Triwanjaya Teknik, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Di sini ada jumlah kriteria yaitu 10 kriteria. Selanjutnya, di sini ada sistem ini membantu manajemen CV Triwanjaya Teknik dalam menentukan karyawan kontrak yang layak diangkat menjadi karyawan tetap secara objektif dan terstandarisasi menggunakan metode AHP. Di bawahnya lagi ada alur penggunaan sistem. Di sini yang pertama-tama kita menginput data karyawan kontrak yang akan dinilai. Selanjutnya kita menghitung perbandingan berpasangan antar kriteria AHP. Kemudian kita lihat tabel analisa kriterianya. Kemudian lanjut penilaian skor karyawan per kriteria menggunakan AHP scoring. Selanjutnya kita langsung lihat hasil ranking rekomendasi karyawan tetap, dan yang terakhir kita bisa cetak laporan hasil akhir. Kemudian di sampingnya ada top 3 rekomendasi yang layak dipertimbangkan untuk menjadi karyawan tetap, yaitu Wahyu Hidayat, Gandhi Pratama, dan yang ketiga Muhammad Yasfahyola. Di sini ada 10 kriteria penilaian. Selanjutnya kita masuk ke data karyawan. Di halaman data karyawan paling atas ada cetak laporan data karyawan jika semua karyawan sudah selesai di data. Di sini kita bisa tambah karyawan. Sebagai contoh, kita coba untuk nama saya saja, Sultan. Untuk nick, kemudian nama lengkap Sultan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir kita percepat saja mungkin 2009, Oktober tanggal 13. Di sini ada jenis kelamin, pendidikan terakhir SMA, masa kerja bisa diisi dengan angka saja, kemudian alamat, dan yang terakhir nomor HP. Kemudian kita tambah. Setelah kita tambah, karyawan bertambah menjadi 101. Untuk di halaman data karyawan di sini terdapat ID, nick, nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja. Kemudian di sini kita bisa mengganti data karyawan jika ada kesalahan dalam tanggal lahir atau kurang lengkap namanya atau pendidikan terakhir.
Kemudian kita bisa menghapus karyawan. Coba kita hapus bagian yang terakhir. Kita hapus. Maka data karyawan berhasil dihapus. Kemudian karyawan menjadi 100 lagi. Selanjutnya di sini kita ke menu data kriteria. Sebelumnya kita cetak laporan data karyawan. Di sini ada cetak laporan yang bisa dicetak dan print langsung menggunakan file PDF. Kita bisa cetak langsung. Di sini terdapat 100 karyawan dan yang paling bawah terdapat tanda tangan untuk pimpinan CV Triwanjaya Teknik dan tempat tanggal. Kita kembali ke data kriteria. Sama di sini bisa paling atas ada menu cetak laporan data kriteria. Kita coba cetak dulu. Di sini terdapat data kriteria untuk bobot, total bobot 1000% dan total persentasenya 100%. Kita kembali. Di sini ada menu tambah kriteria baru. Di sini kita bisa tambah kriteria, misalkan K3 kita tambah. Kriteria berhasil ditambahkan. Tapi di sini untuk kriteria yang terbaru belum dihitung dan belum ada bobot. Dan bisa kita hapus juga untuk kriteria. Kita hapus. Dan kriteria C11 berhasil dihapus. Untuk selanjutnya di sini ada perbandingan berpasangan kriteria. Yang pertama ada panduan skala AHP. Untuk nilai 1 sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 lebih penting, 7 sangat lebih penting, 9 mutlak lebih penting. Dan untuk nilai 2, 4, 6, 8 ada nilai antara. Di sini ada matriks perbandingan berpasangan. Kemudian kita langsung hitung dan simpan bobot AHP. Hasil perhitungan AHP konsisten. Kemudian di bawahnya ada bobot prioritas kriteria. Yang pertama untuk yang presentasi paling besar ada kinerja, yang kedua kemampuan teknis, yang ketiga kedisiplinan, sampai yang ke-10 itu ada pendidikan. Kemudian persentase dan visualisasinya bisa dilihat di bagian kanan. Untuk selanjutnya kita masuk ke tabel analisa kriteria. Di sini ada 3 tabel kalau tidak salah atau 4. Yang pertama ada tabel 1 matriks perbandingan berpasangan kriteria. Untuk tabelnya bisa kita lihat di tampilan layar. Di sini ada jumlah kolom. Yang kedua tabel matriks normalisasi dan vektor prioritas bobot. Untuk tabelnya bisa kita lihat. Dan di sini ada jumlah, kemudian ada prioritas bobot. Yang ketiga ada tabel penjumlahan terbobot. Sama seperti yang atas, mungkin tidak beda jauh. Dan yang keempat ada tabel rasio konsistensi CI dan CR. Di sini ada jumlah weighted sum, prioritas bobot, hasil WS atau bobot. Kemudian bawahnya lagi ada rata-rata MX, ada jumlah kriteria, MX Eigenvalue Max, IR atau Random Index, dan yang terakhir CR, Consistency Ratio, yaitu kita dapat konsisten di 0,0102. Selanjutnya kita masuk ke penilaian karyawan. Di penilaian karyawan di sini kita ada menu hasil ranking, kemudian progres pengisian. Di sini bisa dilihat 100 sampai dengan 100 karyawan yang sudah dinilai. Kemudian di sini ada menu hitung semua ranking. Dan di bawahnya kita bisa mencari nama karyawan sesuai abjad. Kemudian di sebelahnya ada status yang sudah dinilai dan belum dinilai, kita bisa lihat. Sebagai contoh, di sini untuk Ramadan Triandi sudah dinilai pendidikan
4, absensi kehadiran 4, kinerja 4, kemampuan teknis 4, kemampuan komunikasi mendapat nilai 3 cukup. Kemudian masa kerja 4, kejujuran 4, kedisiplinan 4, tanggung jawab 4, dan yang terakhir loyalitas mendapatkan nilai 4. Kemudian kita langsung simpan nilai Ramadan Triandi. Jika semua sudah dinilai, kemudian kita langsung bisa melihat hasil ranking. Kita hitung semua ranking. Oke. Ranking berhasil dihitung, kemudian kita langsung lihat hasil ranking. Di sini di hasil ranking ada cetak laporan dan cetak skor dan bobot alternatif. Di sini ada 3 rekomendasi. Yang pertama ada Wahyu Hidayat dengan nilai terbesar dan sangat direkomendasikan. Yang kedua ada Gandhi Pratama direkomendasikan. Yang ketiga ada Muhammad Yasfahiola cukup direkomendasikan. Di sini ada tabel hasil lengkapnya. Untuk nilai kelihatan di sini tabel hasil lengkap 100-nya. 100 karyawan. Untuk cetak, skor dan bobot alternatif ada di sini. Ini untuk 100 karyawan yang sudah dinilai, kita bisa lihat skor dan bobot alternatif kriterianya. Dan langsung dapat hasil rankingnya. Di sini kita bisa cetak melalui PDF juga sama seperti tadi. Langsung bisa kita cetak. Kemudian yang terakhir kita ke laporan. Di sini sama, kita bisa langsung cetak juga sebagai PDF. Dan ini laporan akhir untuk pengangkatan karyawan tetapnya. Di sini ada yang pertama bobot prioritas kriteria ada 10. Kemudian hasil ranking karyawan. Dan yang ketiga ada kesimpulan untuk pengangkatan karyawan tetap, yaitu Wahyu Hidayat. Tapi keputusan akhir pengangkatan karyawan tetap sebelumnya berada di tangan pihak manajemen CV Triwanjaya Teknik. Dengan sistem ini berfungsi sebagai alat bantu pendukung keputusan yang objektif dan terstandarisasi. Kemudian kita kembali. Di sini ada menu administrator. Di sini ada nama lengkap, username. Ini jika ingin mengganti password lama dan password baru wajib diisi. Di sini ada nama, username, dan role. Kemudian di pengguna ada bisa menambah manajemen pengguna. Bisa mengisi nama lengkap, username, password, role. Di sini role HRD atau manajer hanya berfungsi sebagai melihat hasil saja. Mungkin kemudian kita logout. Mungkin itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.